Pemerintah Kota Banjarmasin menggelar urun rembuk terkait stunting bersama SKPD Camat Wan Lurah di Hotel Ratan Inn Pal 5,5 Banjarmasin, Baisukan, Selasa 23 April 2024. Sementara itu jumlah kasus stunting di Banjarmasin mengalami penurunan dari 1.300 ke 1.100. Bahkan di tahun 2024 target penurunannya menjadi 1.000. Pemerintah Kota Banjarmasin menggelar urun rembuk terkait stunting bersama SKPD Camat Wan Lurah di Hotel Ratan Inn Jalan Ahmad Yani Pal 5,5 Banjarmasin, Baisukan, Selasa 23 April 2024. Pelaksanaan rembuk stunting aksi 3 ini dinilai penting untuk mengevaluasi dan memperbaharui data yang akan diupdate dalam Rakernas Kesehatan yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat di Jakarta. Pemerintah kota telah berhasil menurunkan angka stunting dari 27% menjadi 22%. Dari tahun 2022 ke 2023, demikian dipadahkan Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina Wetakwani Prima TV. Menurut Ibnu Sina, berdasarkan kabar dari Kepala BKKBN Dr. Hasto Wardoyo, angka stunting naik 0,1%. Sementara jumlah kasus stunting di Banjarmasin mengalami penurunan dari 1.300 ke 1.100. Bahkan di tahun 2024 target penurunannya menjadi 1.000. Rembuk stunting aksi 3 untuk mengevaluasi data dan update data terakhir, karena ini kita lagi kutup-kutupan sebetulnya, karena di Rakernas Kesehatan dalam sehari 2 ini di Jakarta akan diumumkan berapa sebetulnya angka stunting kita. Berharapnya kan dari target kita sudah bisa menurunkan dari 27 ke 22, hampir 5 poin turunnya dari 2022 ke 2023. Nah, 2023 ini yang sedang kita tunggu datanya. Kalau dalam rencana kita itu bisa turun ke angka 14%. Nah, dalam RPJMD kita tuh di angka 17%. Nah, kami berharap ini bisa tercapai. Nah, tapi kemarin kan ada bocoran dari Kepala BKKBN Pak Dr. Hasto bahwa angka stunting kita itu malah naik 0,1%. Artinya hampir stuck gitu ya, stuck gitu. Bahwa kalau kita melihat angka-angka Banjarmasin kan turun tuh secara jumlah ya, dari 1.300 ke 1.200, turun lagi ke 1.100. Nah, diharapkan mungkin targetnya tahun ini tinggal 1.000, di bawah 1.000 gitu harusnya. Kalau dipresentasikan adalah angka mungkin 14% lah, 12%. Nah, itu harapannya, dan apa yang sudah kita lakukan ini berdampak. Dan itu angka-angka yang bisa kita pertanggungjawabkan. Hanya akumulasi secara keseluruhan, rupanya antara yang kita selesaikan di hilirnya itu dengan yang terus mengalir data stuntingnya dari hulu, ini berimbang begitu. Nah, kita harapkan kan ini angkanya turun, berarti harus ada integrasi. Integrasi itu yang paling mudah adalah dengan digitalisasi. Kepala Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Banjarmasin Muhammad Helvian Nur memadahkan program pengawasan penurunan angka stunting menurunkan 700 petugas yang akan mendampingi untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Muhammad Helvian Nur berharap adanya kerjasama lintas sektor dalam mengatasi permasalahan stunting ini hingga dapat meningkatkan kesejahteraan kekanakan di Kota Seribu Sungai. Pertama, ini merupakan kegiatan yang harus kita laksanakan oleh pemerintah Kota Banjarmasin dalam rangka pencapaian target penurunan maupun pencegahan stunting Kota Banjarmasin. Nah, salah satu kegiatannya adalah rembuk stunting. Jadi di rembuk stunting ini kita merumuskan indikator-indikator mana yang masih rendah, lalu kemudian strateginya dalam meningkatkan pencapaian indikator tersebut. Maka hari ini kita dengan komitmen Pak Wali Kota Banjarmasin serta Ibu Ketua Penggerak PKK, Pak Wakil Wali Kota sebagai Ketua TPDOS Kota Banjarmasin mengikuti rangkaian kegiatan sampai dengan proses diskusi hari. Kalau indikatornya apa ya? Kalau indikatornya banyak. Nah, salah satunya tadi yang disampaikan oleh Pak Wali Kota itu terkait dengan capaian intervensi pada calon pengantin. Nah, calon pengantin ini kan harusnya oleh Kebijakan Pusat
3 bulan sebelum menikah mereka harus didampingi oleh tim pendamping keluarga yang tadi diberikan penghargaan. Lalu kemudian mereka juga menginput status mereka di LC-MIL, elektronik siap nikah siap hamil. Jadi bagi calon pengantin yang di bawah 19 tahun itu mereka wajib sebenarnya mengisi elektronik siap nikah siap hamil itu.